Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa bahagia dan tersenyum. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk absensi kehadiran seperti biasa silakan kalian absen di Google Classroom kelas 8D ya. Silakan diklik kehadirannya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan materi SPLDV yang terakhir ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar apa itu persamaan linear dua variabel, terus bagaimana cara menyelesaikannya, apa aja metodenya dan sebagainya ya. Nah, untuk pembelajaran kita yang bagian ketiga ini, tugasnya kalian baca dan pahami materi yang Ibu berikan, kemudian tidak perlu ditulis kembali atau diringkas, cukup dibaca, dipahami dan dimengerti, kemudian kerjakan latihan soalnya, hasil pekerjaan difoto, lalu dikirim ke GC paling lambat hari Senin tanggal 16 November ya. Dan Ibu harap yang mengerjakan tidak hanya orang itu saja ya, apalagi ini sudah mau penilaian akhir semester. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Kemudian yang kedua, penerapan dari SPLDV itu sendiri. Nah, untuk apersepsinya atau mengingat kembali bahwa kemarin kalian belajar penyelesaian SPLDV dengan metode grafik ya, yaitu dengan cara mencari titik potong antara sumbu X, sumbu Y dan titik potong dua buah garis setelah dia digambar di bidang koordinat kartesius. Nah, selanjutnya bisa menggunakan metode substitusi atau mengganti variabel X dan Y-nya atau Y-nya itu dengan PLDV yang baru. Nah, kemudian yang terakhir, metode eliminasi. Jika nanti koefisiennya sama, maka ketika mau dieliminasi cukup dikurangkan, tetapi kalau berbeda atau berlawanan, maka nanti koefisiennya itu kalian jumlahkan ya. Jadi eliminasi itu tidak selalu dikurangi, tetapi bisa juga ditambah. Topik pembahasannya ada dua sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan dan penerapan SPLDV itu sendiri. Nah, sekarang kita ke topik yang pertama. Bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan? Nah, di sini ada satu contoh ya, contoh baru. Ada persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Langkah pertama saya menggunakan metode eliminasi. Ya. Nah, di sini karena koefisien dari variabel X dan variabel Y berbeda, ya berbeda. Ini 7, ini 4, ini 2, ini 4, maka saya kalikan yang persamaan pertama saya kalikan 2, persamaan yang kedua saya kalikan 1. Tujuannya saya mau menghilangkan variabel Y ya, maka saya harus menyamakan koefisien dari variabel Y itu sendiri, sehingga di sini saya jumlahkan. Kenapa kok dijumlahkan? Karena tanda koefisien persamaannya pertama itu negatif, yang kedua positif, jadi harus ditambahkan. Sehingga di sini diperoleh 18x sama dengan 9, x sama dengan setengah. Nah, setelah kita dapatkan x sama dengan setengah, kita substitusikan setengah ini ke salah satu PLDV atau SPLDV yang diberikan di dalam soal. Nah, di sini saya memilih persamaan yang pertama. Ya, 7x min 2y sama dengan 6. Saya ganti x-nya dengan angka setengah, sehingga diperoleh nanti 7/2 min 2y sama dengan 6. Nah, ini saya pindahkan ruasnya dari yang 6 di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri, yaitu negatif 6. Di sini negatif 2y saya pindah ke kanan menjadi 2y ya.
Setelah itu saya samakan penyebutnya untuk yang di ruas kiri, sehingga diperoleh negatif 5/2 sama dengan 2Y. Lalu saya kalikan kedua ruas dengan bilangan setengah, maka diperoleh negatif 5/4 sama dengan Y. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu setengah, negatif 5/4. Nah, di sini saya mau memberikan contoh bahwa tidak selalu suatu penyelesaian dari SPLDV itu merupakan bilangan bulat. Jadi bisa juga berupa bilangan pecahan positif atau bilangan pecahan negatif. Jadi nanti kalau ketemu nilai kok hasilnya nggak bulat Bu, kok hasilnya pecahan, ya tidak apa-apa. Ya, bukan salah soalnya, tapi memang penyelesaiannya seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di sini ada X min Y sama dengan negatif 1, X/2 min Y min 3/5 sama dengan 1. Nah, ketika ada persamaan PLDV yang berupa pecahan, maka saya ubah dulu atau saya sederhanakan dengan cara kedua ruas dikalikan 10. Kenapa kok dikalikan 10? Karena KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Maka diperoleh 5X min 2 dalam kurung Y min 3 sama dengan 10. Ya, maka hasil akhirnya nanti 5X min 2Y sama dengan 4. Ini dijadikan persamaan yang kedua. Nah, dengan menggunakan eliminasi, maka persamaan yang pertama ini saya taruh, kemudian persamaan yang baru dari penyederhanaan tadi saya taruh juga. Nah, di sini kan koefisiennya berbeda, ya, maka disamakan dulu. Saya mau menghilangkan variabel Y, maka di sini saya kalikan 2, yang bawah saya kalikan 1. Nah, di sini tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka dia pengurangan, dikurangi. Kalau tadi kan tandanya berbeda, ditambah. Kalau ini tandanya sama, maka saya kurangi, sehingga diperoleh negatif 3X sama dengan negatif 6, X sama dengan 2. Ya, ini negatif 3-nya ikut di sini pembagian. Karena negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, setelah dapat X sama dengan 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Saya mau ke persamaan yang ini, yang mudah. Ya, jadi ketika kalian memilih mana yang harus dijadikan persamaan untuk metode substitusinya, maka pilihlah, ya, saran dari saya, pilihlah persamaan yang sekiranya menurut kalian itu mudah untuk dihitung, ya, angkanya kecil. Nah, maka di sini X-nya saya ganti 2. 2 dikurangi Y sama dengan negatif 1, ya. Negatif Y sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 3 dibagi negatif 1. Ini kan aslinya ada angka negatif 1 tetapi tidak ditulis, maka Y-nya sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Oke, begitu cara penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan. Nah, untuk penerapan SPLDV-nya, ya, ada langkah-langkah seperti berikut. Jadi yang pertama dimisalkan dulu dengan variabelnya bebas, boleh A, B, C sampai X, Y, Z, ya. Yang penting variabelnya angka kecil, jangan angka besar atau angka kapital, ya. Angka kecil, variabel itu angka kecil. Selanjutnya menyusun PLDV, ya, dan diselesaikan SPLDV-nya. Di sini contoh yang pertama. Jumlah dua bilangan cacah adalah 112 dan selisih kedua bilangan adalah 36. Maka berapakah bilangan-bilangan yang dimaksud? Nah, di sini kita misalkan bilangan 1, kan ini ada dua bilangan, maka bilangan 1 dimisalkan X, bilangan 2 dimisalkan Y. Nah, setelah kita misalkan, kita susun PLDV yang pertama, karena di sini kan kata-katanya jumlah. Kalau jumlah, maka di sini X plus Y sama dengan 112. Yang kedua selisih. Kalau selisih maka dikurangi. X dikurangi Y sama dengan 36. Ya. Nah, langkah ketiga kita selesaikan persamaan ini. X plus Y, ya, sama dengan 112, X min Y sama dengan 36. Karena ini sudah ada yang sama, maka saya ini mau menghilangkan variabel X-nya. Maka diperoleh
2Y sama dengan 76, Y sama dengan 38. Kita substitusikan ke ini persamaan yang pertama, maka X sama dengan 74, tinggal diganti-ganti aja. Nah, jadi bilangan caca yang dimaksud itu adalah 38 dan 74. Kalau kalian cek nanti hasilnya sama. Seperti soal 38 ditambah 74 itu hasilnya 112. Kemudian selisihnya ya 74 dikurangi 38 itu 36. Jadi sesuai ya. Mudah, tidak perlu bingung. Kemudian yang kedua, di sini ada harga 8 buku tulis dan 6 pensil. Berarti ada dua variabel. Yang pertama, kita misalkan satu buku tulis itu adalah B, satu pensil itu adalah P ya. Nah, kita susun karena di sini 8 buku tulis, maka ini 8B. 6 pensil maka 6P. Dibayarkan 14.400 kita tulis. Nah, seperti itu. Ini juga 6B dari 6 buku tulis ditambah 5 pensil, harganya 11.200. Nah, berhubung dia koefisien dari masing-masing variabel berbeda, kita samakan, maka kita peroleh buku itu harganya 1.200 ya. Kalau setelah itu kita cari nilai atau harga dari pensil dengan cara substitusi, diperoleh pensilnya itu harganya 800. Jadi karena ini pertanyaannya bukan saja sampai berapa harga buku tulis dan berapa harga satu pensil, tapi berapa jumlah harga 5 buku dan 8 pensil, maka tinggal kalian kalikan aja. 5 dikali 1.200, 8 dikali 800. Jadi jumlah yang harus dibayarkan 12.400 ya. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, di sini keliling persegi panjang 114 dan panjangnya 7 cm lebih dari lebarnya. Maka di sini saya misalkan panjangnya X, lebarnya itu Y, dan perlu diingat bahwa keliling persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka di sini saya tuliskan 2X ditambah 2Y sama dengan 114. Dan ini X sama dengan Y plus 7 dari kata-kata ini, panjangnya 7 cm lebih dari lebarnya. Karena lebar itu dimisalkan Y, maka di sini menjadi Y plus 7 ya. Panjangnya sama dengan 7 cm lebih dari lebarnya, atau bisa dituliskan X min Y sama dengan 7. Jadi Y-nya dipindah ruas ya. Kemudian langkahnya sama, kita dari eliminasi diperoleh X-nya 32, langsung disubstitusikan, diperoleh Y-nya 25 ya. Jadi panjangnya itu 32, lebarnya 25. Nah, berapakah luasnya? Luas itu, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, tinggal dikalikan aja, maka diperoleh 800 cm persegi ya. Mudah sekali pokoknya. Nanti kalau bingung tanyakan saja, tidak usah malu-malu ya. Nah, sekarang di sini ada suatu tempat parkir ya, ada motor, ada mobil. Satu motor saya misalkan A, satu mobil saya misalkan B. Nah, kita tahu bahwa motor itu punya 2 roda dan mobil punya 4 roda ya. Maka di sini kan ada tempat parkir, terdapat 84 kendaraan, terdiri dari motor sama mobil. Jadi saya tuliskan X plus Y sama dengan 84. Terus kenapa di sini kok bisa 2X? Karena X itu kan motor rodanya 2. Kemudian 4Y, Y itu mobil, rodanya mobil ada 4. Di sini keterangannya. Setelah dihitung banyak rodanya ada 220, maka di sini saya sama dengankan 220. Lalu ini untuk apa Bu yang 2000 sama 5000? Ini nanti ya, nanti ketika ditanya uang yang diterima tukang parkir. Kita cari dulu berapa motornya dan berapa mobilnya dengan cara eliminasi persamaan ini ya. Diperoleh Y-nya 26, berarti mobilnya ada 26. Lalu cari motornya ada berapa? Ada 58. Nah, baru kita gunakan ini tarif motor 2000, berarti 2000 kali 58.
116. Kemudian tarif mobil 5.000 kali 26 130. Nah, ini kalian jumlahkan sehingga tukang parkir menerima uang sebesar 246.000. Jadi ini kesimpulannya seperti itu, ya. Nah, untuk latihan soal, kalian buka buku paket matematika halaman 245, uji kompetensi semester 1, kerjakan soal nomor 22, 23, 24, dan 25. Ya, kerjakan dengan caranya. Nanti jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan saja. Boleh lewat grup WA atau japri langsung ke saya, ya. Jadi sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata atau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan, ya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita belajar bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan, eliminasi, substitusi, atau dibalik juga boleh, ya. Dan perlu diingat, eliminasi itu tidak selalu dikurangi, tetapi bisa juga ditambah atau dijumlahkan. Kemudian ketika dalam soal cerita soal kontekstual SPLDV, kalian langkah pertama dimisalkan, ya, dimisalkan suatu variabel, boleh variabel X, Y, A, B, P, Q, dan sebagainya, ya. Setelah itu kalian buat sesuai dengan kalimat yang diberikan di soal itu. Nah, kalau koefisiennya sudah sama, bisa langsung dieliminasikan tanpa harus menyamakan koefisien, ya. Tapi kalau berbeda, maka samakan dulu, kemudian di eliminasi, lalu disubstitusi, selesai deh, ya. Begitu. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, ya. Tetap semangat dari rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.